Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Felicitas Sakaya Purnama dengan NIM 111230059 dari kelas 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas referat saya yang berjudul Rekonstruksi Lingkungan Pengendapan Batubara Eosen Formasi Sawah Lunto berdasarkan analisis petrografi dan indeks spasies Cekungan Ombilin Sumatera Barat. Berikut untuk outline yang akan saya bawakan. Nah, di sini akan saya langsung masuk aja ke pendahuluan. Jadi yang pertama itu latar belakang. Jadi Indonesia ini memiliki cadangan batu bara yang besar, yaitu sekitar 38,84 miliar ton dengan produksi 600 juta ton per tahun. Sehingga karakterisasi batu bara ini tetap penting untuk menjamin kualitas dan juga keberlanjutannya. Salah satu cekungan penghasil batu bara yang prospektif adalah cekungan Ombilin di Sumatera Barat. Cekungan intermontana tersier yang terbentuk akibat sistem pull apart pada sistem sesar Sumatera dan telah ditambang sejak tahun 1892. Batu bara dalam cekungan ini terdapat dalam formasi sawah lunto yang berumur Eosen yang terdiri dari SIM A, B, C, dan juga SIM C yang dikenal berkualitas paling baik menurut Rahman DKK 2004. Nah, kualitas batu bara sendiri dikendalikan oleh kondisi pembentukan gambut serta proses geologinya, sehingga analisis petrografi organik serta indeks spasies seperti TPI, GI, GWI, dan juga VI ini digunakan untuk merekonstruksi paleoenvironment dan juga evolusi paleomer. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan karakteristik petrografi, merekonstruksi lingkungan pengendapan berdasarkan indeks spasies, serta menelusuri evolusi paleomer batu bara formasi sawah lunto yang didasarkan pada dua referensi. Yang pertama yaitu Rahman DKK, di mana Rahman DKK ini menganalisis dua sampel SIM C dan juga menyimpulkan lingkungan limnotelmatik dengan peringkat subbituminus. Dan juga referensi kedua yaitu oleh Patria dan Anggara yang menganalisis 35 sampel ply by ply di mana seluruh SIM dan juga menyimpulkan evolusi mayat topogenes dan juga ombrogenes pada lingkungan limnik hingga limnotelmatik dengan pengaruh laut pada SIM C. Berikut merupakan tujuan dan juga sumber data, di mana tujuannya itu menjelaskan karakteristik petrografi batubara formasi sawah lunto dan juga merekonstruksi lingkungan pengendapan berdasarkan indeks spasies. Dan juga yang terakhir untuk menelusuri evolusi paleomer dari batuan basal hingga atas lapisan. Untuk sumber datanya sendiri seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu oleh Rahman DKK dan juga Patria dan juga Anggara, di mana untuk Rahman DKK ini terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu untuk Rahman DKK ini hanya menganalisis pada SIM C saja dan menganalisis dua sampel. Serta dia ini lebih ke karakterisasi titik dan juga peringkat. Sedangkan untuk Patria dan Anggara ini, dia menganalisis 4 sampel yang terdiri dari SIM A, B1, B2, dan juga C dengan 35 sampel menggunakan metode ply by ply. Sehingga evolusi paleomernya ini dapat ditelusuri secara vertikal dan juga menyeluruh. Masuk untuk metode penelitian. Nah, dilakukan 4 metode penelitian, yaitu yang pertama pengambilan sampel, analisis petrografi, analisis proksimal, dan juga perhitungan indeks spasies. Untuk pengambilan sampel ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya, perbedaannya itu ada di cakupannya, dan juga untuk Patria dan Anggara ini mengambil 35 sampel secara ply by ply, di mana metode ini merupakan metode pengamatan atau pengambilan sampel yang dilakukan lapis demi lapis sehingga datanya itu lebih akurat. Nah, untuk analisis petrografi sendiri, kedua studi ini menentukan komposisi maseral dan juga reflektansi vitrinit mengacu pada standar ASTM 2799 dengan perbedaan. Untuk Rahman DKK sendiri mengukur reflektansi acak sebanyak 500 titik per sampel pada pembesaran 200 kali. Sedangkan untuk Patria dan Anggara sendiri, dia menggunakan klasifikasi ICCP dan juga Pickle disertai dengan pengamatan fluoresensi. Untuk analisis proksimat sendiri dilakukan untuk menentukan kadar air, kadar abu, zat terbang, karbon tertambat, dan juga nilai kalori mengikuti ASTM D7582. Nah, terakhir untuk perhitungan indeks spasies sendiri, Rahman DKK menghitung TPI dan juga GI ini mengikuti diesel. Sedangkan untuk Patria dan Anggara ini dia menggunakan modifikasi Amijaya dan juga Litke dan menambahkan perhitungan GWI dan juga VI serta diagram tenor maseralnya. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Nah, untuk yang pertama ini saya akan lebih membahas ke geologinya.
Nah, jadi cekungan ombilin sendiri bisa dilihat pada kotak merah ini merupakan cekungan intermontana ataupun cekungan yang terbentuk akibat pergerakan transstasional berarah NWSE hasil dari oblique subduction sehingga menghasilkan sistem pull apart pada zona sesar Sumatera yang menciptakan ruang akomodasi dan mengendalikan sedimentasi serta akumulasi gambut. Nah, cekungan intermontana sendiri artinya itu dia cekungan di antara dua lebih gunung ataupun kayak perbukitan gitu. Nah, secara stratigrafi bisa dilihat pada gambar 2 di bagian kanan. Jadi urutan batuan dari tua hingga muda ini meliputi formasi Brani dan Sangkarewang, kemudian formasi Sawah Lunto, formasi Sawah Tambang, dan juga formasi Ombilin dan Ranau. Nah, untuk formasi Sawah Lunto sendiri, dia itu merupakan salah satu formasi pembawa batu bara yang diendapkan pada akhir siklus Sinrif ketika cekungan ini beralih dari lingkungan lakustrin ke fluvial bersamaan dengan ingresi laut sehingga dia membentuk sistem delta. Selanjutnya untuk komposisi masteral. Jadi komposisi masteral batu bara formasi Sawah Lunto sendiri itu dia didominasi oleh grup vitrinit dengan kelimpahan liptinit dan juga mineral meter yang beragam. Nah, dominasi vitrinit ini dia mencerminkan melimpahnya material bertumbuhan kayu yang terhumidifikasi dan juga tergelifikasi pada lingkungan rawa yang dia relatif basah. Untuk tabel pertama, ini merupakan komposisi masteral SIM-C menurut penelitian oleh Rahman DKK, di mana bisa dilihat pada gambar kedua. Untuk sampel 1 dan juga 2 ini memperlihatkan demoskolinit ataupun vitrinitnya itu dia cukup melimpah. Dia tuh berwarna yang sedikit abu-abu lebih gelap daripada yang lainnya. Nah, untuk simufisinit dan juga sclerotinit ini merupakan inertinit yang bisa dilihat. Untuk semifusinitnya ini dia berwarna putih-putih memanjang, sedangkan untuk sclerotinitnya ini dia bentuknya bulat-bulat. Nah, sedangkan untuk tabel 2 ini hasil penelitian menurut Patria dan Anggara, di mana bisa dilihat pada gambar ketiga. Untuk gambar 1 dan 2 ini dia merupakan foto fluoresensi. Dan untuk gambar ketiga ini dia memperlihatkan mineral meter, terutama sipiritnya. Dan juga yang keempat ini Fe oksida. Nah, untuk gambar kelima dan 6 ini dia lebih ke kenampakan megaskopis dari gambar ketiga dan 4-nya. Selanjutnya mikrofasies batu bara. Pemetaan 3 grup masteral pada diagram Tanner di samping kanan ini, dia membagi batu bara ombilin menjadi 3 fasies. Nah, fasies pertama ini dia vitrinitnya ini lebih dari 65% pada SIM C dan juga B2. Sedangkan untuk fasies kedua ini, dia pada mayoritas SIM, dia ini memiliki nilai vitrinit kurang dari 65% MMF ataupun mineral meter free. Nah, untuk diagram ini kan basisnya kan dia kan MMF. Nah, MMF ini apa? MMF itu artinya dia basis perhitungan yang menghilangkan pengaruh mineral meter, baik itu material organik ataupun mineral, sehingga yang dihitung tuh hanya komponen organik si batu baranya aja. Nah, untuk fasies ketiga ini dia vitrinitnya 50 hingga 55% MMF dan juga lebih dari 20% inertinit MMF pada lithotype DO. Nah, karena perubahan fasiesnya ini aja belum cukup, maka Patria dan Anggara ini mengklasifikasikan 5 kelompok asosiasi masteral. Yang pertama, itu dia kayak telovitrinit. Kedua, kayak detrovitrinit. Ketiga, kayak telovitrinit liptinit. Keempat, kayak... Nah, kelima kelompok ini mencerminkan jenis gambut penyusun, yaitu seprik, hemik, dan juga fibrik. Nah, kelima kelompok ini itu mencerminkan jenis gambut penyusun, yaitu seprik, hemik, dan juga fibrik. Dimana seprik, hemik, fibrik ini tuh istilah yang dipakai buat menunjukkan tingkat dekomposisi si gambutnya. Nah, posisinya kelima kelompok ini itu dalam perkembangan Mayer. Nah, lanjut untuk rekonstruksi lingkungan. Yang pertama ini ada indeks TPI-GI dari penelitian menurut Rahman DKK. Jadi si Rahman DKK ini untuk kedua sampelnya ini memiliki TPI yang relatif rendah, yaitu 0,70 dan juga 0,09. Dan juga GI yang relatif tinggi. Nah, TPI rendah ini menunjukkan bahwa
pengawetan jaringan tumbuhan akibat subsidensi dan juga humifikasi, dan juga penghancuran material organik, sedangkan G yang tinggi mengindikasikan kondisi lingkungan yang sangat basah, sehingga SIM-C ini terendapkan pada lingkungan limnotelmatik. Bisa dilihat pada gambar diagram fasiasia ini di gambar 4 sini, untuk penguploadan kedua sampelnya. Nah, selanjutnya untuk indeks GWI-VI. Nah, Patrian dan Anggara ini menggunakan indeks GWI-VI untuk menginterpretasikan kondisi paleomer, di mana nilai GWI-VI yang rendah menunjukkan lingkungan limnik dengan suplai air dan mineral terbatas sehingga dominasi vegetasi herba atau akuatik marginal, mengindikasikan bahwa paleomer cekungan ini berkembang dari kondisi limnik menuju limnotelmatik dengan sedikit kontribusi tumbuhan berkayu. Nah, untuk pengaruh lautnya sendiri, Patria dan Anggara ini menginterpretasikan SIM-C terbentuk pada lingkungan intertidal estuarine yang dipengaruhi laut, didukung oleh ditemukannya jejak fosil laut, pirit rhomboidal, dan juga kadar abu yang relatif tinggi. Sedangkan siraman DKK ini menginterpretasikan SIM-C terbentuk pada lingkungan limnotelmatik tanpa pengaruh laut. Nah, perbedaan dari kedua penelitian ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan lokasi, sampel, dan juga data yang digunakan. Selanjutnya untuk evolusi paleomer. Nah, lanjut ke evolusi paleomer. Nah, jadi evolusi paleomer ombilin ini ditunjukkan oleh penurunan vitrinit yang dia tuh berstruktur, peningkatan material terdegradasi dan gelifikasi ke arah atas SIM, yang mencerminkan bahwa perubahan dari planar pit menjadi dome pit ataupun homogeneous mire. Nah, untuk bagian atas sini merupakan gambut fibrik yang dia itu didominasi oleh kayak inertinit dan juga detrophytinit yang menandai gambut berkubah ataupun dom yang kering dan teroksidasi. Untuk bagian tengah sendiri dia itu merupakan gambut hemik yang didominasi oleh kelompok kayak telofitrinit dan juga telofitrinit lignit dengan pengawetan jaringan yang baik pada transitional mire. Untuk bagian atas ini merupakan gambut seprik hemik yang dicirikan oleh kelompok kayak telofitrinit ataupun detrophytinit pada kondisi planar hingga planar margin mire. Nah, secara umum, evolusi paleomer batubara ombilin ini menunjukkan perubahan dari planar margin mire di bagian awal berkembang menjadi planar mire, kemudian berlanjut ke transitional mire dan akhirnya mencapai pada kondisi dome mire ataupun homogeneous, di mana perubahan ini mencerminkan transformasi lingkungan dari kondisi yang masih dipengaruhi air dan sedimen menuju kondisi yang semakin terisolasi dan dominasi curah hujan sebagai sumber air ataupun homogeneous seiring dengan perubahan komposisi mineral, peningkatan material terdegradasi, serta penurunan pengaruh input sedimen dan air tanah. Selanjutnya penutup. Jadi kesimpulan untuk penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa batubara eosen formasi Sawalunto ini secara konsisten didominasi grup vitrinit dengan nilai range-nya sekian untuk seluruh SIM. Nah, reflektansi vitrinit ini berkisar 45-66%, menempatkan batubara pada peringkat subbituminus hingga high volatile bituminus. Untuk berdasarkan indeks fasia sendiri, batu bara formasi sawah lunto ini diendapkan pada kisaran lingkungan limnik hingga limnotelmatik. Nilai TPI yang rendah menandakan pengawetan jaringan yang buruk akibat humifikasi kuat dan juga dominasi vegetasi herba akuatik marginal, sedangkan GWI dan GWI yang umumnya rendah mencerminkan kondisi limnik. Diagram Diesel tadi menempatkan batubara pada kondisi wet forest swamp hingga dry forest swamp. Dan jejak pengaruh laut pada SIM-C ditandai oleh pirit syngenetic ataupun rhomboidal serta kadar abu yang tinggi. Untuk evolusi paleomer sendiri memperlihatkan transisi dari mire topogeneous planar atau planar margin di bagian basal melalui transitional mire di bagian tengah menuju mire homogeneous ataupun dome di bagian atas, sehingga pola ini tercermin dari berkurangnya vitrinit berstruktur, bertambahnya material terdegradasi inertinit, serta menurunnya kadar abu ke arah puncak kubah, sejalan dengan analog gambut tropis modern Indonesia. Berikut merupakan daftar pusaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.